Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Amerika Serikat kembali menggelar pemilihan presiden. Segala harapan dunia kini tertumpu pada pemimpin baru Amerika Serikat. Sepak terjang Donald Trump selama 4 tahun sebagai presiden banyak membuka celah maupun kecaman. Tidak menutup kemungkinan hubungan Amerika Serikat dengan Indonesia yang kerap naik turun, hangat dan dingin. Apa saja yang mungkin bisa dimainkan Indonesia dalam memanfaatkan hubungan dengan Amerika Serikat di kemudian hari? Telah bersama kami pengamat Asia Pasifik Alexius Jemadu. Kita akan bergabung bersama Pak Alexius. Selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi. Pak Alex, saya ingin pendapat Anda terkait dengan ini hari H, Pilpres di Amerika Serikat. Bagaimana menurut Anda? Ya, kita sedang menantikan siapa yang akan memenangkan Pilpres yang sangat menegangkan ini. Tidak hanya untuk Amerika, tapi juga untuk seluruh dunia, mengingat peran Amerika Serikat yang sangat signifikan ya. Apa yang dilakukan oleh Amerika itu. Ya, sangat menegangkan karena Amerika akan memberikan pengaruh yang besar, baik untuk Amerika sendiri maupun untuk dunia, termasuk Indonesia. Karena itu kita berharap siapapun yang memenangkan ini, kepentingan Indonesia tetap aman dan kita tetap bisa maju secara ekonomi maupun pertahanan. Bagaimana Anda melihat potensi dari Trump dan juga Biden sendiri untuk memenangkan Pilpres kali ini? Ya, sepanjang yang saya ikuti dari media Amerika tentunya ya, keduanya mempunyai peluang yang kurang lebih sama, masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Kalau kita lihat Trump dengan rally dan massa yang begitu antusias, tapi juga Demokrat juga yang sama ya, mereka juga ingin supaya Trump ini tidak terus ke 4 tahun yang akan datang karena mereka sudah tidak ingin lihat dia lagi ada di gedung-gedung putih dan ingin Biden ada di sana. Jadi dua-duanya mempunyai peluang, meskipun dari polling yang kita ikuti, Biden itu masih unggul. Tetapi ada juga yang khawatir bahwa 2016 itu bisa terulang dan kemudian bisa terjadi kejutan. Jadi kita belum bisa memastikan, bahkan pada hari H ini siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Karena itu kita tunggu saja ya. Ya, Pak Alexius, tadi Anda mengatakan siapapun yang memenangkan Pilpres kontestasi politik ini tidak akan berpengaruh dengan hubungan dengan Indonesia. Mengapa bisa demikian, Pak? Kalau kita lihat 4 tahun terakhir pemerintahan Donald Trump, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ini cukup naik turun seperti itu. Betul, yang saya katakan adalah bahwa Amerika Serikat itu pasti membawa pengaruh yang besar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Tapi kita jangan lupa bahwa Amerika punya masalah besar ya. Pandemi dia negara pertama yang mempunyai tingkat infeksi yang sangat besar, 9 juta lebih dan 230.000 sampai saat ini yang sudah menjadi korban. Saya kira itu akan menjadi perhatian utama dari presiden yang terpilih. Kemudian yang kedua juga adalah masalah ekonomi. Nah tentu saja dia akan memperhatikan juga hubungan luar negeri. Dan bagi Indonesia, kita lihat kalau misalnya Trump menang, kita baru diperpanjang kan fasilitas GSP itu Generalized System of Preference itu, dan itu akan pasti diteruskan. Tapi kalau misalnya Biden menang, kita mengharapkan bahwa satu hubungan luar negeri yang lebih mengarah kepada multilateralisme, lebih bersedia untuk berdialog dan mengandalkan kerjasama internasional dengan baik dengan sekutu Amerika maupun dengan negara lain termasuk Indonesia. Tapi juga dari sisi kepentingan Indonesia, kalau misalnya Partai Demokrat yang menang, mereka lebih sensitif untuk masalah-masalah HAM misalnya. Kita ada persoalan di Papua dan itu akan menjadi sorotan dari Gedung Putih kalau misalnya Joe Biden yang ke sana. Tapi kalau Presiden Trump, dia tidak terlalu peduli dengan soal-soal HAM dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain termasuk masalah Papua misalnya. Ya, jadi kita lihat ada plus minus dari kedua kandidat ini, siapapun yang nanti memenangkan pemilihan Presiden Amerika ini. Oke, banyak sekali plus minusnya itu pasti ya Pak. Kita mau menggali lebih dalam lagi, misalnya kita masuk ke area kerjasama militer dan pertahanan keamanan. Nah ini siapa yang mungkin
lebih memiliki keuntungan besar untuk Indonesia? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, misalnya kunjungan Menhan kita ke Amerika Serikat, diundang ke Amerika Serikat, dan kemudian kunjungan Pompeo yang terakhir, artinya di mata Trump pun Indonesia itu kedudukannya penting, terutama dalam konteks pertikaian rivalry Amerika Serikat dan China yang makin meningkat pada akhir-akhir ini setelah pandemi ya. Bahwasannya Indonesia dikunjungi dan diberikan fasilitas GSP itu tentu karena Indonesia itu dianggap sebagai aktor yang penting di Asia Tenggara dan ingin diajak oleh Amerika untuk mencoba mendengarkan retorika Amerika untuk mempersalahkan Tiongkok di dalam soal pandemi ini atau di Laut Cina Selatan, dan dia berusaha mempengaruhi kita. Artinya di mata Trump juga Indonesia adalah penting. Nah, kalau Biden yang menang, saya pikir pertikaian dengan Tiongkok ini akan terus berlanjut. Karena kalau kita lihat saat ini retorika dari Amerika Serikat itu semakin meningkat anti kepada kebangkitan Tiongkok. Dan Indonesia sebagai negara yang paling besar di Asia Tenggara, tentu saja akan dipengaruhi baik oleh Amerika maupun oleh Tiongkok untuk mengikuti logika atau diskursus kebijakan mereka di wilayah Indo-Pasifik ini atau Asia Pasifik. Oke, jadi ini Trump memiliki peluang yang cukup menguntungkan kalau dari sisi kerjasama pertahanan militer untuk Indonesia ya. Lalu bagaimana dengan ekonomi sendiri? Kalau misalnya kita melihat kontroversi Trump di seluruh media ini memang cukup mencuri perhatian, tapi kalau beberapa pihak juga banyak yang menjelaskan bahwa sejak Trump menjabat, ekonomi di Amerika Serikat sebenarnya itu cukup stabil. Menurut Anda seperti apa? Iya, karena kita lihat gaya kepemimpinan Trump itu America First. Itu prinsip yang dia pakai dan sangat transaksional. Kalau tidak menguntungkan Amerika, dia akan tinggalkan. Nah, mungkin dari sudut hubungan luar negeri kita di dalam masa pandemi dan ekonomi yang sedang masalah ini sangat membutuhkan kerjasama internasional, pendekatan multilateralisme. Ya, apalagi kita nanti tahun 2023 itu jadi tuan rumah G20. Nah, kita mengharapkan forum-forum multilateral seperti itu sensitif terhadap kebutuhan negara berkembang seperti Indonesia, dan kerjasama internasional itu sangat penting bagi kita. Nah, kalau Trump katakanlah dia menang pilpres ini dan meneruskan pendekatan yang tidak terlalu mendukung multilateralisme, dari sudut kepentingan kita tidak terlalu bagus karena kita sangat membutuhkan kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi ini maupun untuk mengatasi krisis ekonomi yang global juga sifatnya. Kita sangat butuh itu. Karena itu mungkin dari segi itu Biden yang pro multilateralisme itu lebih menguntungkan bagi kita. Oke, baik Pak Alexius, tahan dulu, kita akan jeda dulu. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait dengan pemilu di Amerika Serikat antara Donald Trump dan juga Joe Biden. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, kembali dengan saya Yohana Margareta dan berbincang dengan pakar pengamat Asia Pasifik Alexius Jamadu. Kita akan bergabung dengan Pak Alex. Masih bersama kami Pak Alex. Ya, Pak Alex, terima kasih. Tadi kita sudah sampai pada titik bagaimana Trump mengelola ekonomi di Amerika Serikat. Nah, beberapa waktu yang lalu juga Trump telah menaikkan status level perdagangan dan ekonomi Indonesia menjadi negara maju di Amerika Serikat. Nah, apakah ini akan berdampak besar pada kerjasama perdagangan dengan Indonesia ke depannya? Dan bila Biden yang menang, bukan Trump, ini akan seperti apa nanti? Seperti yang saya katakan tadi, kalau Biden menang, kita mempunyai harapan untuk suatu suasana dialog yang lebih terbuka dengan Biden. Karena kalau Trump itu dia selalu transaksional dan hanya untuk menguntungkan Amerika. Dan itulah yang dia janjikan kepada konstituennya. Ya. Jadi bagi kita kerjasama internasional baik dengan Amerika maupun dengan badan-badan dunia di dalam pembangunan dan keuangan itu sangat penting. Dan itu menjadi harapan kita kalau misalnya
Biden yang menang. Tapi jangan lupa juga bahwa kita baru diperpanjang GSP-nya. Itu artinya Amerika Serikat sangat memperhitungkan peran Indonesia dan memberikan dalam tanda petik reward kepada negara-negara yang bisa dipengaruhi oleh Amerika. Nah, dalam hal inilah Indonesia harus cerdas menavigasi dia punya prinsip bebas aktif. Karena kita harus tempatkan semuanya ini dalam konteks kepentingan kita, baik terhadap Amerika Serikat maupun terhadap Tiongkok. Dan dengan kedua negara ini kita mempunyai hubungan yang cukup dalam, baik secara ekonomi maupun dalam bidang-bidang lainnya. Dan kita tidak bisa mundur dari konteks seperti itu. Karena itu kita tidak bisa black and white, hitam putih ya di dalam menghadapi Amerika maupun menghadapi Tiongkok, karena kita mempunyai prinsip kita sendiri, yaitu prinsip bebas aktif. Kita mengabdikan hubungan luar negeri kita untuk kepentingan nasional. Jadi kita jangan sampai ibaratnya itu menari dengan genderang perangnya orang. Ya, kita harus tetap bertolak dari kepentingan nasional kita, ya. Dan kedua negara besar ini adalah mitra dagang kita yang besar. Tidak bisa kita abaikan kedudukan mereka, baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Karena itu dalam konteks seperti itu, siapapun yang memenangkan pilpres ini, kepentingan kita tetap harus kita perjuangkan. Hanya kalau misalnya dengan Trump itu mungkin kita harus lebih berhati-hati, karena Trump ini selalu mengutamakan kepentingan Amerika first, dan apa yang dia janjikan kepada konstituennya itu jangan sampai merugikan kepentingan Amerika, begitu kan? Iya, Pak Alex, ini menindaklanjuti pernyataan Anda tadi terkait kepentingan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan juga bagaimana posisi Indonesia di wilayah Asia, khususnya ASEAN sendiri, di mana kalau berhubungan dengan Tiongkok ini masih ada suatu polemik yang sangat krusial secara politik maupun juga keamanan dan ekonomi, yaitu terkait Laut Cina Selatan. Ya, ini Indonesia memiliki peran juga sebenarnya sebagai negara ASEAN juga untuk menjadi jembatan di sini. Menurut Anda, ini nanti kalau misalnya Trump yang menurut Anda tadi American First ataupun Biden, seperti apa nanti posisi mereka yang akan lebih menguntungkan untuk memecahkan polemik terkait dengan Laut Cina Selatan ini? Ya, kita lihat sejak pandemi ini mulai, ketegangan Amerika Serikat dan China itu makin meningkat. Ya, bahkan ada yang mengatakan kalaupun nanti Trump tidak menang, ini akan terus berlanjut rivalry-nya atau pertikaiannya. Nah, kalau kedua negara ini semakin bertikai di wilayah kita ini, artinya negara-negara yang bisa mempertemukan mereka itu makin penting perannya. Dan hanya ASEAN yang bisa menyediakan satu forum di mana Amerika bisa duduk bersama dengan China, yaitu East Asia Summit. Dan dalam hal itu kedudukan Indonesia menjadi sangat penting. Nah, disitulah kita bisa kapitalisasi, kita punya platform regional. Artinya, stabilitas di Asia Tenggara ini hanya bisa ditentukan kalau mereka atau kedua negara besar itu bisa dipertemukan. Nah, kepentingan kita di dalam hubungan dengan Amerika maupun Tiongkok adalah stabilitas di wilayah Asia Tenggara ini, termasuk di Laut Cina Selatan. Kita tidak inginkan ada suatu peningkatan secara militer di sana. Kita inginkan harus tetap damai karena kita banyak berdagang dengan Asia Timur, kan? Dengan China, dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Itu adalah mitra dagang penting bagi kita. Karena itu wilayah Laut Cina Selatan itu harus damai. Dan apa yang kita sudah lakukan selama ini adalah mengupayakan terus apa yang namanya Code of Conduct itu. Meskipun itu tidak menyelesaikan sengketa teritorial yang ada, tapi bagi Indonesia setidaknya hukum internasional itu tetap dihormati. Ya, ada freedom of navigation di sana. Dan dalam hal itu kita ada titik temu dengan Amerika sebenarnya. Kita berkepentingan dengan freedom of navigation di Laut Cina Selatan karena jalur perdagangan itu penting bagi kita. Stabilitas Asia Tenggara penting bagi Indonesia. Karena itu kita mengoptimalkan baik pendekatan bilateral maupun regional agar kepentingan kita itu tadi dapat tercapai. Gitu. Sejauh mana Indonesia bisa benar-benar akan berperan secara politik dalam sengketa Laut Cina Selatan ketika mungkin di satu sisi Indonesia sendiri memiliki hubungan dagang yang cukup besar atau yang luar biasa dengan Tiongkok sendiri? Ya, semua faktor itu kita perhitungkan ya, bahwa
kerjasama kita dengan Tiongkok makin dalam, kita juga bergantung dia untuk vaksin dengan dia, jadi kita tidak bisa mengorbankan itu. Nah, apa yang kita lakukan selama ini kan terus mengupayakan yang namanya negosiasi Code of Conduct itu. Karena bagi kita, Code of Conduct itu menjamin suatu harmoni, menjamin suatu stabilitas. Kemudian yang kedua, kita juga tetap ingin untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia bukan klaiman di dalam sengketa itu. Artinya, keutuhan wilayah kita itu tetap terjaga ya di sekitar Kepulauan Natuna. Kita perlu tegaskan itu supaya kepentingan kita tidak dikorbankan. Baik itu menyangkut keutuhan wilayah kita, ya tidak ada yang mengklaim wilayah kita tetap utuh sesuai hukum internasional, tapi juga kerjasama ekonomi juga tidak terganggu. Nah, kita mengamankan semua kepentingan itu karena strategis sifatnya bagi Indonesia. Apalagi kita mau ekonomi kita pulih. Pandemi ini kita atasi dan kita bekerja sama dengan Tiongkok dengan dekat sekali. Tapi pada saat yang sama kita harus yakinkan Tiongkok bahwa stabilitas regional dan hukum internasional itu tetap harus ditegakkan di wilayah ini. Ya, Pak Alex, kalau boleh tahu sebenarnya menurut Anda seberapa besar sih ketergantungan Indonesia sendiri dengan Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat baik Amerika maupun Tiongkok itu mitra dagang kita yang utama, ya kan. Kedua negara superpower itu penting bagi semua negara, termasuk bagi Indonesia. Nah, karena itu kita tidak bisa mengorbankan kepentingan itu hanya untuk memuaskan Amerika atau memuaskan Tiongkok. Itu yang saya katakan tadi, kita harus cerdas menavigasikan prinsip bebas aktif. Karena itu sudah menjadi semacam DNA kita, dignity, warisan dari Muhammad Hatta itu. Itulah Indonesia, ya kan? Dia ingin menjalin hubungan dengan semua negara besar itu tanpa mengikuti irama genderang perang yang mereka bunyikan, dan kita bertolak dari kepentingan nasional kita sendiri, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Alexius Jemadu. Kita tunggu bagaimana nanti hasil menegangkan dari Pilpres AS 2020 ini. Kita akan terus pantau bersama. Terima kasih untuk waktunya bersama Metro Pagi Prime Time.